kalau malam udah gelap, semakin gelap petangnya luar biasa, nanti semakin dekat dengan waktu fajar. Kezaliman, semakin nyata kezalimannya, semakin kuat orang ini malah berbuat zalim, dibiarkan semakin menjadi-jadi. Nanti kezalimannya itu Allah balas dengan seketika, dia dibinasakan dengan kebinasaan yang amat sangat. Sebagaimana ayat 59, dan penduduk negeri itu kami binasakan karena perbuatan zalim mereka sendiri. Kezaliman pasangannya kebinasaan. Dan orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur, orang-orang yang senantiasa tulus ikhlas dalam beramal, pasangannya adalah kemuliaan, kebahagiaan, keberuntungan. Itu bagi mereka. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai kepada pertemuan dua laut. Aku berjalan untuk terus sampai kepada laut itu bertahun-tahun. Maka ketika mereka sampai pada pertemuan dua laut tersebut, mereka lupa ikannya, lalu ikan itu melompat mengambil jalan ke laut tersebut. Sekarang kita bahas ke ayat 62. Quran surah Al-Kahfi ayat ke-62. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghadaana. Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, bawalah kemari makanan kita. Sungguh kita telah merasa letih karena perjalanan selama ini. Ayat 63. Dia pembantunya menjawab, tahukah engkau wahai Musa, ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali syaitan, dan ikan itu mengambil jalannya, dia kembali ke laut dengan cara yang aneh. 64. Dia Musa berkata, itulah tempat kita, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Ayat 65. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami. Ada yang mengatakan yaitu Nabi Allah Khidir alaihissalam. Jadi Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir. Ada yang mengatakan Nabi Khidir, ada yang mengatakan Nabi Khadir. Yang telah kami beri rahmat kepada Khadir di sisi kami, dan yang telah kami ajarkan ilmu dari sisi kami. 66. Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan beberapa ilmu kepadaku dengan benar yang telah Allah ajarkan kepadamu dan telah menjadi petunjuk kepadamu. Ayat 67. Khadir menjawab, sungguh lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu gak akan sabar wahai Musa belajar kepada saya. Syarat pertama belajar, sabar. Syarat pertama untuk belajar, sabra, sabar. Ketika Nabi Musa bertemu Nabi Khidir, lalu Nabi Musa meminta, wahai Khidir, angkat aku jadi muridmu. Nanti engkau ajarkan kepadaku setiap ilmu apa yang Allah ajarkan padamu. Nabi Khidir langsung menjawab, innaka, sesungguhnya engkau wahai Musa, lan tastati'a ma'iya sabra. Engkau enggak mampu sabar wahai Musa. Syarat belajar itu ternyata unsur kesabaran jadi pondasi paling utama. Makanya induk kebaikan itu kan sabar. Induk keburukan khamr. Al-khamru ummul khaba'is. Kalau khamr itu induk dari kejahatan keburukan, dan induk kebaikan itu sabar. Seseorang yang mau mendapat kebaikan yang banyak, dia harus sabar. Seseorang yang mau meraih ilmu, dia harus sabar. Sabar dalam mendengarkan, sabar dalam duduk berlama-lama di majelis ilmu. Belum lagi kalau materinya cenderung lebih kepada membosankan. Karena mungkin kita belum ganti. Yang dibahas Quran, lagi-lagi Quran, lagi-lagi Quran. Kalau selang-seling mungkin ya, tematik Quran, tematik Quran, tematiknya lagi happening dibahas, itu agak-agak mungkin jadi booster buat kita. Tapi kadang cenderung membosankan. Dan disitulah kita butuh sabar. Kita butuh sabar. Belum kalau nanti di tengah perjalanan ada rasa futur atau rasa malas yang hadir di tengah-tengah kita, kita butuh sabar. Rasa malas itu kadang dibumbui dengan hal-hal lain.
Seperti misalkan kalau udah orang malas sekali kan dia malas lagi ya jemaah. Kayak misalkan gini ya, sehari kita tuh malas gitu untuk ya udah deh malas, pokoknya maunya santai, bahan dan seterusnya. Biasanya itu kan besok akan lebih mudah lagi untuk malas kan. Jadi kita malas sehari, biasanya kebawa ke malas 2 hari, ke malas 3 hari, ke malas 4 hari, ke malas 5 hari. Akhirnya kan kita banyak malas ya kan daripada nggak malas ya. Hadirin, disitulah butuh sabarnya. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, "Akhi lan tanalul ilma illa bisitatin sa'unbika an tafsiliha bibayanin. Dzaka'un hirsun wajtihadun wa dirhamun wa suhbatu ustazin wa tulu zamanin." Di antara 6 poin yang Imam Syafi'i sampaikan setelah kecerdasan, semangat, sungguh-sungguh, mereka punya modal dirham, mereka menaruh rasa hormat kepada gurunya. Lalu yang keenam, tulus zaman. Kalian harus tahu masa belajar kalian ini panjang, bukan waktu yang singkat. Tulus zaman, dan dia memakan waktu yang sangat panjang. Nggak bisa kita belajar tuh cuma sehari atau 2 hari atau sepekan atau 2 pekan. Kita butuh belajar setiap hari. Kita butuh ilmu setiap waktu, dan kita butuh waktu yang lama untuk menghujamkan ilmu itu ke dalam hati. Kalau baru dari satu sisi, satu guru aja kita butuh waktu selama itu, bagaimana dengan para ulama dengan gurunya yang guru beliau itu sangat banyak. Imam Syafi'i punya guru lebih daripada 20 guru. Imam Malik bin Anas belajar kepada lebih daripada puluhan guru. Imam Ahmad bin Hanbal belajar juga lebih daripada kepuluhan guru. Gimana mereka mengatur waktu? Gimana mereka memanajemen waktu mereka? Karena waktu itu belum ada distract, ada penggoda. Kalau kita kan hari ini kan banyak penggodanya ya, banyak yang membuat fokus itu teralih. Scroll, niatnya mau nyari konten tapi terus bablas. Niatnya nyari konten nih setengah jam, tapi malah bablas. Akhirnya ke distract, berjam-jam kita habis. Ada banyak sebab lah tentang hal itu. Kembali di bahasan, kalau kita melihat kunci daripada ilmu itu diraih, lan tastati'a ma'iya sabra. Kata Nabi Khidir kepada Musa, Musa kamu harus banyak sabar. Tapi aku lihat tuh kamu kayaknya gak bisa sabar wahai Musa. Kunci kesabaran itu kunci yang paling utama untuk kita dapat ilmu. Sabar. Jangan sampai kita jadi orang yang tidak sabaran. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubara. Dan bagaimanakah engkau bersabar atas sesuatu sedangkan engkau belum punya cukup pengetahuan akan hal itu? Gimana kita bisa sabar kalau kitanya aja nggak tahu? Maka sabar itu harus diimbangi juga dengan ilmu, hadirin. Sabar untuk nggak membelanjakan harta kepada hal-hal yang bukan-bukan. Sabar untuk tidak memboros-boroskan harta kepada hal yang enggak-enggak. Kan kita harus sabar. Sabar. Kesabaran itu makanya harus disertakan juga dengan ilmu. Maka poin yang pertama itu, kunci dari ilmu yang mau kita raih, sabar. Yang nomor 2, supaya bisa bersabar harus dengan ilmu. Wa kaifa tasbir? Lah gimana bisa sabar? Ala ma lam tuhid bihi khubra. Sedangkan kita nggak punya ilmu. Kalau mau sabar tuh harus butuh ilmu, jemaah. Gimana kita bisa melewati ujian yang lagi datang kalau kita nggak punya ilmunya? Disampaikan pada satu kesempatan, kalau seorang dosen tiba-tiba bilang kepada mahasiswanya, hari ini kita ujian ya. Dari 10 mahasiswa, 1 mahasiswa semalam baru saja mempelajari dengan detil rumus dan catatan-catatan penting pada ujian yang pagi itu dosennya sedang mau uji, sedangkan 9-nya nggak belajar sama sekali. Kira-kira yang 1 orang itu tenang nggak? Tenang. Kira-kira 1 orang yang tiba-tiba dosen mendadak, hari ini kita ujian, sedangkan ujian yang dosennya mau uji di bab ini, 1 dari 10 orang mahasiswa itu
baru semalam belajar bab itu, baru semalam mempelajari rumus-rumus di bab itu. Kira-kira dosennya ujian mendadak, dia tetap tenang atau enggak? Tetap tenang. Kenapa? Karena dia tahu ilmunya, dia pelajari rumus-rumusnya. Baru semalam dia membaca-baca di bab yang dosen itu mau uji. Hidup dengan ujian yang beragam selalu mendapatkan jalur ketenangannya kalau dia tahu rumus menjawab, kalau dia tahu rumus menjawab soalannya. Tapi masalah seremeh apapun, seringan apapun, kalau kita nggak tahu gimana cara jawabnya, pasti kita akan buyar semuanya. Kita akan bingung, kita akan nggak ngerti nih mesti ngapain, yang akhirnya membuat itu malah jadi blunder buat diri kita sendiri. Maka kunci menghadapi satu ujian adalah sabar, dan kunci bertahan dalam kesabaran yang indah adalah dengan ilmu. Kita mesti punya ilmu, dan cara meraih ilmu dengan belajar. Ilmu itu ditajamkan dengan belajar, ilmu itu dipahat ukirannya dengan amal. Sekali lagi, ilmu ditajamkan dengan belajar, dipahat sehingga menjadi ukiran yang indah dengan amal. Makanya rumus kita IA, ilmu amal, ilmu amal, ilmu amal. Itu rumus kita. Ilmu amal, ilmu amal, ilmu amal. Qala la, qala satajiduni insya'allahu sabira wala a'silaka amra. Musa berkata, satajiduni insya'allahu sabira. Komitmen Musa kepada Nabi Khidir, wahai Khidir, engkau akan mendapati diriku insyaallah mampu bersabar. Wala a'silaka amra, dan aku tidak akan menentangmu wahai Khidir dalam apapun urusan yang engkau lakukan. Tahu nggak, dalam hal ini Allah lagi mau ngajarin apa sama kita? Kontrak belajar. Belajar nggak sekedar belajar, tapi ada kontrak belajar. Nabi Khidir bilang, kamu nggak mampu sabar. Wahai Khidir, gimana saya bisa dikatakan nggak mampu sabar, sedangkan saya belum punya ilmunya dan saya nggak tahu apa yang mau kamu uji sama saya. Kamu tuh nggak mampu sabar, kata Khidir. Ya udah wahai Khidir, insya Allah kamu akan dapati saya ini sabar kok. Wahai Khidir, kamu akan dapati saya ini sabar, dan saya nggak akan pernah menentang setiap apapun yang kamu lakukan. Ini kontrak belajar. Di setiap baiknya baiknya kalau kita menuntut ilmu itu emang ada kontrak belajar tuh, baik sekali hadirin. Di pelajaran ini nanti kita akan mulai itu jam segini, nanti kita akan selesai itu jam segini. Nanti kitab yang akan kita baca tuh kitab yang ini, dan berusaha kita khatamkan tuh kitab di bab ini. Itu. Nanti kita belajar dari bab yang pertama ya, bab kedua, ketiga, dan seterusnya. Itu adalah bab-bab lanjutan setelah kita berhasil nanti menyelesaikan bab demi bab dari awal. Itu kontrak belajar. Nabi Allah Musa sama Nabi Allah Khidir alaihi salam kontrak belajar. Apa kontrak belajarnya? Sabar. Kalau nggak bisa sabar, sabar lagi. Lalu apa komitmennya Nabi Musa? Ini juga yang harus penting diperhatikan oleh kita para pembelajar. Komitmen terhadap ucapan. Apa ucapannya? Misal, contohnya ucapannya Musa, satajiduni insya'allahu sabira. Kamu akan mendapati aku ini sabar wahai Khidir, insya Allah. Jadi kita sebagai santri juga punya komitmen untuk belajar. Misalkan kalau kajian tertentu ada kitabnya gitu misalkan, terus ada seseorang yang menghadiahkan kitab itu kepada kita. Contoh,
Hadirin, hari Kamis ada kitab Tazkiratus Sami wal Mutakallim fil Adabil Alim wal Mutakallim. Itu alhamdulillah kemarin ada yang mewakafkan, lalu beliau membelikan sejumlah 300 eksemplar dan ternyata sudah habis 300 eksemplarnya. Nah, saat mereka yang menerima itu, berarti kan mereka komitmen untuk menyelesaikan kitab tersebut. Kalau merasa nggak sanggup, alangkah ahsannya, lebih baiknya kitabnya dikembalikan. Karena itu bentuk wujud komitmen. Kalau nggak sanggup, dikembalikan supaya nanti itu bisa dimanfaatkan oleh pihak yang mau serius. Kadang-kadang orang kan bermain, mau dapat kitabnya doang tapi nggak mau belajarnya. Itu juga jangan. Komitmen itu penting dalam belajar. Ayat ini mengajarkan tentang poin itu. Kita ini harus komitmen jamaah. Yang ngajar juga komitmen. Komitmennya apa? On time, tepat waktu. Bilang jam 8, mulai jam 8. Jangan terlambat. Dan jangan biasakan kalau bisa, catat hadirin, selama itu ada dalam kendali kita dan kita masih bisa untuk menyesuaikan, kecuali nanti panitianya berbeda, mungkin penyelenggaranya berbeda. Dari penyelenggara jam 8, ternyata penyelenggara maksudnya adalah ini biar undangannya itu jam 8, biar pada datang jam 9 baru kita mulai. Itu mungkin terjadi. Tapi kalau selama kita bisa untuk meneladankan kebaikan tentang on time-nya waktu, tentang tepat waktunya saat memulai kajian, wah itu bagus sekali ya, karena jadi contoh untuk mereka-mereka yang hadir. Enggak tapi kalau jam 8, mulai jam 8 tuh masih sepi, nggak apa-apa, kita menghargai yang datang lebih awal. Mulai jam 8 on time, jam 8 on time. Jadi itu komitmen. Pemateri punya komitmen tersendiri, peserta punya komitmen tersendiri. Itulah dunia ilmu. Bukan yang ala kadarnya. Dunia ilmu itu dunia yang penuh dengan komitmen sungguh-sungguh. Dan ini hampir didapati di semua tempat, nggak cuma di beberapa kajian aja, tapi di semua tempat. Lebih bukan sulit, tapi kajian rutin selalu tidak lebih mudah daripada kajian yang setahun sekali sifatnya. Kajian rutin, sesuatu yang rutin, disiplin, konsisten, itu cenderung tidak mudah ketimbang yang setahun sekali kita adakan. Kajian akbar, tablik akbar, setahun sekali, ramai, semarak, penuh. Tapi kalau kajian rutin, coba lihat yang asar. Dulu awal-awal berapa tuh yang kajian asar? Saya masih ingat banget, kami lihat dari CCTV awal datang 20, yang laki-laki awal datang 6. 20, laki-lakinya 6. Sekarang coba yang pada asar berapa kajian sama Ustadz Jihad? Tinggal 5, yang laki-laki 0. Itu kan ada CCTV-nya di situ. Itu CCTV-nya di situ. Kita tuh nggak bisa jamaah mendapatkan ilmu kecuali memang kita harus konsisten, disiplin, komitmen. Buah dari disiplin itu nggak dirasain sekarang. Disiplin satu hari itu langsung berefek, enggak. Nggak begitu kan? Buah dari disiplin itu kan nggak kita rasakan sekarang kan? Disiplin satu hari itu juga kita merasakan dampaknya, enggak. Disiplin satu pekan itu juga kita merasakan dampaknya, belum. Bahkan setelah kita mendisiplinkan diri kita selama sebulan lamanya, masih juga belum kerasa satu perubahan yang signifikan dari diri kita. Tapi nanti deh, setelah disiplin setahun, disiplin 2 tahun, disiplin 7 tahun, disiplin 10 tahun, baru kerasa ada perubahan yang cukup signifikan di hidup kita. Tanpa terasa, disiplin kecil-kecil itu berdampak besar di hari yang akan datang. Itulah arti makna komitmen, disiplin, konsisten. Nggak butuh sesuatu yang besar dulu. Mulai dari sesuatu yang kecil. Karena kata Nabi SAW, amal yang paling Allah cinta, salah satunya adalah ad-duwamuha wa in qalla. Yang disiplin,
konsisten dan rutin terdawamkan dengan baik, wa in qalla, walaupun sedikit, wa in qalla, walaupun kecil. Jangan remehkan sesuatu yang kecil, karena dia bisa berdampak besar di masa yang akan datang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini arti komitmen dalam belajar. Komitmen dalam belajar. Komitmen dalam live streaming ada nggak Ustadz? Nih teman-teman TikTok, YouTube, Instagram. Apakah kita juga harus komitmen kalau kita live streaming? Apa sih yang dibutuhkan ketika kita di rumah? Sebenarnya nggak butuh apa-apa, cuma butuh pakai data doang. Setel aja. Cara kita mengambil waktu, cara kita meluangkan waktu, lalu kita live streaming di setiap subuh, itu sebenarnya udah wujud konkret dari komitmen yang ditunjukkan. Walaupun nanti di rumah ada yang sambil masak, ada yang sambil nyuci, ada yang sambil nyiapkan untuk keluarga, nggak apa-apa. Tapi itu wujud komitmen yang keren, harus dijaga. Ditambah lagi nanti nge-share, sebagaimana kata Nabi SAW, man dalla alal khair, barang siapa yang menunjukkan atau nge-share kepada satu kebaikan, kafailihi, dia punya pahala seperti orang yang mengamalkan. Jangan remehkan tuh jempol yang nge-share, dan nge-share, itu buah juga dari amal jariah yang nanti pasti kita akan lihat hasilnya di hari kiamat kelak. Nggak tahu sejauh mana nanti video itu akan terbang, live streaming itu sejauh mana akan diakses, kita nggak pernah tahu. Kami itu pernah mendapati ada seseorang menyampaikan lewat pesan online, Ustadz, kami kerja di luar negeri, satu kota namanya Taiwan gitu. Kalau pas lagi kami ada senggang di waktu subuhnya, sambil bersiap, kami tuh menyelokkan atau meluangkan waktu untuk sama-sama belajar. Nah, kadang-kadang kan kita nggak tahu ya jemaah, kadang video itu sejauh mana terakses, atau kan zaman kayak gini kan nggak tahu dia sejauh mana terbang mengudara, kan kita nggak pernah tahu. Makanya potensi kebaikan itu bisa luaskan aja, di-share aja. Boleh jadi dia akan jadi pahala jariah buat kita tanpa pernah kita menyadarinya. Kan kami sering bilang ya jemaah, kita sama-sama sering belajar. Kalau kita ngeluarin uang untuk bersedekah kan belum tentu semuanya sanggup. Kalau kita meluangkan waktu kan belum tentu semuanya juga punya waktu yang luang. Tapi kalau cuma sekedar nge-share, klik, itu kan insya Allah hampir-hampir di antara kita semuanya bisa. Dan itu kan modal yang paling murah, ya kan? Paling modalnya cuma pakai data. Itu pun kalau beli pakai data. Lah kalau modalnya wifi Masjid Muhammad Al-Fatih, gratis udah jemaah. Udah tinggal ngeklik aja. Misalkan, lah kok itu ada fasilitas, jadi masjid ada 2 wifi-nya. Ada wifi 1 yang memang khusus untuk masjid, wifi satunya memang khusus untuk semua jamaah yang iktikaf di sini, musafir yang mau nginep tidur di sini, silakan pakai wifi yang satunya lagi. Satunya ada wifi khusus yang memang untuk masjid, untuk kegiatan masjid dan semua kepentingan dan kemaslahatan umat dari Masjid Muhammad Al-Fatih. Begitu hadirin. Ada 2 jadi wifi-nya. Nah, sekarang kita kembali setelah tadi komitmen dalam belajar, lalu ada apa lagi? Ayat ke-70. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai' hatta uhditsa laka minhu dzikra. Dia berkata, fa in ittaba'tani, jika engkau mengikutiku, fala tas'alni an syai', jangan banyak nanya. Kalau engkau mengikutiku, jangan banyak nanya. Hatta, sampai uhditsa laka minhu dzikra, engkau sampai aku menerangkan kepadamu tentang apa yang diterangkan dengan terang. Udah jangan banyak nanya, udah ikut aja dulu sampai nanti saya jelasin. Nih, sebenarnya jemaah, dalam proses belajar kadang-kadang kita tuh perlu
Udah, stay calm aja dulu, tenang aja dulu, jangan terlalu dini mengomentari sesuatu yang kita sendiri tuh nggak punya ilmu tentang sesuatu itu. Apalagi kita tahu jam terbang coach ini, guru ini, ustazah ini, ibaratnya ya, kita tahu jam terbangnya tinggi dan sangat amat baik sangka kita kepada Allah, lalu baik sangka kepada beliau, guru kita, kiai kita, ulama kita, bahwa beliau lebih berilmu. Dari apa tindakan yang beliau ambil, insya Allah itu ada hikmah yang boleh jadi hari ini kita belum tahu, tapi besok kita tahu. Juga ada doa yang para ulama ini juga sering ucapkan, ya Allah, tutuplah aibku dan tutuplah aib guruku di mana aku menimba ilmu kepada guruku. Ada kalimat doa yang begitu aja. La nuzaki 'alallahi ahada, kita juga tidak mengkultuskan siapapun, tidak dalam rangka mensucikan siapapun. Tapi ini bentuk di mana kita yang sedang menuntut ilmu sesekali perlu diam. Kalau ada sesuatu yang dilakukan atau keputusan atau kebijakan yang sedang dirumuskan lalu diambil, tenang dulu. Tapi kalau udah sangat melampaui batas, seperti misalkan terjadi sesuatu yang mengganjal, nauzubillahi min dzalik, ada perilaku yang mohon maaf ya, menyimpang dan segala macam, pantas ya untuk diingatkan lagi, ditegur? Tentu saja iya. Ini kok rasa-rasanya kurang pas ya. Tentu saja iya, pantas boleh kita menegur. Bukan lebih tepatnya menegur ya, mungkin mengajak berdiskusi. Dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan masing-masing kita kan berbeda-beda. Dan kadang diantara kita itu terbatas dalam pengetahuan. Sehingga ada orang yang lebih ahli bisa menunjukkan sesuatu ke kita. Kita butuh punya guru. An-nasu ma'a syuyukhihim, kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Manusia itu harus hidup sama gurunya. Dia harus tinggal sama gurunya dalam tanda petik. Dia membersamai gurunya. Dia memberi ide cemerlang untuk gurunya. Atau dia kadang memberi warning kalau memang ada sesuatu yang gak beres di circle atau di orang sekitar daripada gurunya, dia harus ngasih warning itu tuh. Anasu, manusia itu ma'a, selalu hidup bersama syuyukhihim, syekhnya, gurunya, ustazahnya. Makanya hadirin kalau di kampung ada guru-guru ngaji di kampung, yang hadirin bisa bersamailah jemaah. Ada guru-guru TPQ TPA di kampung yang jemaah bisa supportlah jemaah. Kadang-kadang itu beliau yang luput dari perhatian kita. Kadang-kadang beliau yang luput dari pengamatan sederhana kita yang sangat terbatas. Padahal beliau sangat-sangat ikhlas mengajarkan anak-anak kita. Di langgar-langgar, di surau-surau, di musola-musola kampung yang sangat kecil, tak terjamah dengan internet. Tapi beliau tulus ikhlas ngajarin murid-muridnya. Support, bersamai. An-nasu ma'a syuyukhihim. Manusia harus selalu bersama syekhnya, gurunya. Belajar Musa kepada Khidir. Fala tas'alni an syai'. Kamu jangan banyak tanya dulu ya. Jangan banyak tanya dulu. Hatta sampai uhditsa laka minhu dzikra. Sampai aku beritahu kepadamu apa maksudnya. Dan kita tahu Nabi Khidir itu nabi. Nabi Khidir itu nabi yang Allah Subhanahu wa taala berikan wahyu kepada Nabi Khidir. Allah Subhanahu wa taala berikan wahyu kepada Nabi Khidir. Maka atas apapun yang Nabi Khidir lakukan itu juga atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu di ayat yang keberapa? 71.
Fantalaqa, maka berjalanlah keduanya hatta sampai idza raqiba fis safinati kharaqaha. Ketika keduanya menaiki kapal atau perahu, kharaqaha, Nabi Khidir melubanginya. Qala, Musa bertanya, akharaqtaha litughriqa ahlaha? Wahai Khidir, kenapa kamu melubangi perahu itu? Apakah kamu mau menenggelamkan seluruh penumpang-penumpangnya? Laqad ji'ta syai'an imra. Wahai Khidir, kamu sungguh telah melakukan kesalahan yang besar. Udah bertanya, pertanyaannya lalu dikomentari dengan komentar yang gak semestinya karena dia gak punya kapabilitas ilmu di dalamnya. Ditambah dengan apa? Blame, vonis, ditambah langsung dengan menyalahkan. Ini kan pembelajaran nih dari Nabi Musa kepada kita. Akharaqtaha litughriqa ahlaha? Pertanyaan, apakah kamu mau menenggelamkan penumpang-penumpangnya? Terus pernyataan yang kedua, hatta idza raqiba fis laqad ji'ta syai'an imra. Sungguh kamu sudah melakukan kesalahan yang besar, wahai Khidir. Sudah bertanya, pertanyaannya itu dikomentari dengan komentar yang kita nggak tahu ilmunya, ditambah dengan statement terakhir, dia memvonis, sungguh Khidir kamu telah melakukan kesalahan yang besar. Sebenarnya lebih bukan kepada vonis ya, tapi kepada statement yang terlalu dini. Kita tuh terlalu cepat kadang-kadang menyimpulkan sesuatu yang padahal belum selesai itu kesimpulan. Ini kayaknya ini orang ini terlalu cepat menyimpulkan sesuatu yang padahal dari sesuatu itu juga butuh waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman seraya memberitahu tentang Musa dan sahabatnya yaitu Khidir, bahwasanya keduanya pergi setelah mencapai kesepakatan dan mereka bersahabat. Lalu mereka ingin saling menimba ilmu. Khidir memberi syarat agar Musa harus bersabar dan tidak boleh menanyakan kepadanya tentang sesuatu yang dipungkirinya, hingga dia sendiri memulainya untuk menjelaskan apa yang dilakukan olehnya. Keduanya pun berlayar dengan satu perahu. Pada hadis terdahulu disebutkan bagaimana keduanya berlayar dalam perahu, bahwasanya mereka mengenal Khidir, maka mereka pun membawa keduanya tanpa dipungut biaya sebagai penghormatan kepada Khidir. Ketika perahu itu berlayar, mereka menombak, ketika perahu itu berlayar, Khidir menombak atau membolongi daripada perahu tersebut. Dia mengeluarkan satu papan di antara papan-papan perahu tersebut, kemudian melubanginya. Musa tidak dapat menahan dirinya untuk berkomentar seraya memungkiri perbuatan Khidir. Kenapa engkau lubangi perahu itu, wahai Khidir, sehingga dapat berakibat menenggelamkan penumpang? Sungguh alangkah sangat salahnya apa yang engkau lakukan. Musa kemudian menstatementkan hal tersebut. Mujahid berkata, karena perbuatan mungkar menurut pandangan Musa. Maka saat itu Khidir berkata kepadanya seraya meninggalkan Musa. Lalu Khidir mengatakan, alam akul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Tuh kan, baru aja dibilangin kamu tuh gak bisa bersabar. Baru aja saya bilangin kamu gak bisa sabar kan. Itu kata Nabi Khidir, yakni sedangkan perbuatan aku ini aku lakukan secara sengaja atas perintah Allah, dan itu termasuk perkara-perkara yang aku syaratkan bersamamu. Janganlah kamu memungkiri terkait dengan perkara-perkara yang Allah perintahkan kepadaku, karena kamu tidak mengetahui apa hakikat yang aku lakukan atas perkara itu, dan perkara-perkara itu pun memiliki hikmah dan maslahat yang belum engkau ketahui. Musa berkata, la tu'akhidni bima nasid. Wahai Khidir, jangan engkau hukum aku karena kelupaanku, karena kealpaanku. Wala turhikni min amri usra, dan janganlah engkau membebani aku dengan kesulitan dalam urusanku. Maksudnya, jangan kesal kepadaku, wahai Khidir. Jangan bersikap keras kepadaku, wahai Khidir, oleh karena apa yang aku lakukan baru saja itu. Disebutkan dalam hadis terdahulu, protes Musa yang pertama ini dilakukan karena Musa lupa. Itu kata para ulama. Jadi komitmen suruh sabar, tapi Nabi Musa langsung gak bisa sabar. Lalu Nabi Khidir ingetin, tuh kan baru aja dibilang
Sabar. Sabar dulu, sabar. Saya itu teringat ya jemaah ya, kadang-kadang nasihat yang sepele, justru nasihat itu tuh yang kadang gak sepele. Nasihat yang kadang kita sepelekan, justru kadang nasihat itu yang tidak sepele. Simple sih kadang-kadang. Sabar. Udah nasihatnya gitu doang. Kadang tiba-tiba aja random gitu ada yang bilang sabar. Itu kadang kita sering sepele, sabar. Kan kadang gitu kan. Sabar. Sampai kapan sabar? Justru kata-kata sesepele itu yang mampu merubah banyak hal buruk jadi baik. Gara-gara sabar. Dan kadang kita yang mengabaikan sabar akhirnya kena batunya sendiri gara-gara kita gak sabar. Kan gitu ya. Satu nasihat singkat, simple, padat makna. Dan kadang-kadang nasihat ini kalau kita lakukan bisa merubah yang buruk jadi yang baik. Nasihat itu adalah sabar. Gara-gara kita gak sabar akhirnya kita ketipu. Gara-gara kita gak sabar akhirnya kita dicurangi. Gara-gara kita gak sabar akhirnya kita salah mengamanahkan pada orang. Gara-gara kita gak sabar akhirnya buyar semua rencana-rencana baik yang padahal kalau mau disabari perlahan-lahan sampai tuh. Harusnya kalau kita gak gegabah, kita dapat orang yang amanah dan terpercaya tuh. Harusnya kalau kita bisa mau lebih sabar, kita bisa dapat yang lebih baik dari yang ini nih. Makanya nasihatnya simple, ringan, enak banget didengar. Tapi kadang hati kita tuh sering berontak. Begitu ada yang nasihatin, sabar. Gimana bisa sabar? Orang udah begini. Dan kadang kitanya yang membatasi diri kita sendiri tentang kesabaran yang Allah sudah berikan sama kita. Atau sudah Allah luaskan buat kita. Dengan kalimat yang kayak gini nih kira-kira. Ya kalau sekali dua kali masih bisa sabar, oke lah sekali dua kali. Tapi kalau udah yang ketiga, emang ada Al-Quran mensyaratkan sabar itu hanya sekali dua kali, yang ketiga gak boleh sabar. Enggak. Sabar itu sampai mati. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sabarmu itu sabar yang akan Allah hadiahkan pahala tanpa batas. Kenapa dikasih hadiah pahala tanpa batas? Karena sabar itu juga harus tanpa batas. Sabar. Jadi satu nasihat ini kalau kita pegang, dia bisa membuat yang baik-baik itu terus berdatangan. Nasihat itu adalah nasihat sabar. Coba deh sabar sedikit, sabar sebentar. Kadang kita tuh menggebu-gebu tanpa mempertimbangkan baik buruknya. Dan untuk kita yang laki-laki, kita kepala rumah tangga, coba ajak istri berdiskusi. Laki-laki dengan logikanya kadang maunya main cepet aja. Padahal istri sebagai seorang perempuan yang perasa sangat kuat mempertimbangkan resiko-resikonya. Perempuan kuat sekali kan dalam mempertimbangkan segala resiko-resikonya. Kalau kita kan laki-laki maunya cepat, ada yang penting cepat, yang penting cepat. Tapi perempuan dia pandai mengkalkulasi. Ini kalau begini nanti akan begini, kalau begitu akan begitu. Sedangkan kalau kita ngambil ini opsinya ada A, ada B, ada C. Kalau kita mau bersabar sebentar menunggu yang ini, opsinya C, ada D, ada E. Dan dengan resiko yang seperti ini tuh resikonya fatalnya kalau di sini. Nah, resiko yang fatal tuh begini, kalau resiko yang tengah tuh begini. Nah, yang paling minim resikonya tuh ini. Nah, kita perlu tuh mempertimbangkan. Nabi aja waktu Nabi ngajak banyak orang untuk tahallul, nggak ada sahabat yang mau tahallul, nggak ada sahabat yang mau botak waktu itu. Ketika musim haji, lalu Nabi masuk ke kemah, Nabi nanya kepada istri beliau Hafsah, putrinya Umar bin Khattab, wahai istriku sayang, gimana ini? Aku mengajak manusia, aku mengajak para sahabatku untuk tahallul, untuk botak ketika beliau berhaji. Nggak ada yang mau, belum ada yang mau. Ini bagaimana ini? Lalu Bunda Hafsah radhiyallahu anha mengatakan, wahai Rasulullah, suamiku sayang, engkau botak dulu kepalamu, nanti sahabatmu akan mengikutinya.
Nabi menjalankan sarannya Bunda Hafsah. Nabi keluar dari kemahnya, Nabi menggundul kepala beliau, lalu semuanya pun ikut menggundul kepalanya. Penting ngajak diskusi. Nah, kalau belum punya pasangan gimana Ustadz? Banyak-banyak doa sama Allah, minta supaya punya pasangan. Sabar. Kalau belum punya pasangan gimana? Sabar. Insya Allah mudah-mudahan tahun ini teman-teman yang nonton di TikTok, YouTube, Instagram, insya Allah ketemu sama jodoh yang salih-salihah. Amin ya rabbal alamin. Terus harus sabar. Ayat 72 74 terakhir. Fatalaqa, maka berjalanlah keduanya. Hatta idza laqiya ghulaman faqatalah qala aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafs laqad ji'ta syai'an nukra. Kemudian berjalanlah lagi keduanya hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak kecil, lalu Khidir membunuhnya. Telah disebutkan pada pembahasan terdahulu bahwa anak itu sedang bermain bersama anak-anak lainnya di satu negeri. Khidir sengaja menghampirinya. Dia di antara teman-temannya, dialah yang paling bagus, paling tampan, paling ceria, tapi Khidir membunuhnya. Begitu menyaksikan kejadian ini, Musa memungkirinya lebih keras dari yang pertama dan langsung menyampaikan sanggahan, "Aqtalta nafsan zakiyah?" Ente bunuh itu anak yang masih sangat-sangat bersih. Mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih, wahai Khidir? Maksudnya jiwa yang masih kecil, tidak melakukan kesalahan, tidak berbuat dosa, tampan rupawan wajahnya, tapi engkau malah membunuhnya. Bukan karena dia membunuh orang lain. Maksudnya tanpa dasar yang dibenarkan. Sungguh engkau telah melakukan perbuatan yang sangat mungkar, wahai Khidir. Ini menurut Musa. Dan apakah benar itu mungkar? Besok kita lanjutkan lagi pada pembahasan masih di kisah Musa bertemu dengan Khidir insya Allah. Disclaimer dulu, tentu yang Khidir lakukan semua atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak hadirin semua sudah berkenan meluangkan waktu untuk belajar bersama di subuh ini. Terima kasih banyak juga hadirin di TikTok, YouTube, Instagram, ayahanda, ibunda dan sahabat-sahabat kami semuanya yang kami hormati. Terima kasih meluangkan waktu untuk belajar bersama di pagi ini. Semoga Allah mengganti dengan surga Firdaus tanpa hisab. Tak lupa juga kami berterima kasih yang sebesar-besarnya sudah turut membersamai membangun masjid, turut membersamai mensupport setiap program-program masjid, juga turut membersamai setiap pembangunan. Di barat masjid juga ada pembangunan, selain pembangunan masjid yang sudah selesai, ada pembangunan gedung penghafal Quran. Sekarang sedang ada kusen-kusennya yang sedang dipasang, bukan diperbaharui ya karena emang baru dipasang. Kusen yang lantai 1 itu ada sekitar ada beberapa kelas dan beberapa ruangan, juga ada dapurnya di sana. Lantai 2 ada sekitar 5 ruangan juga di lantai 2-nya atau bahkan 6. Sahabat semuanya juga yang mau ikut andil mensupport kusennya sangat boleh sekali. Silakan bisa langsung ke Bank Muamalat 50900180044 atas nama Masjid Muhammad Al-Fatih. Kami ulang, Bank Muamalat 50900180044 atas nama Masjid Muhammad Al-Fatih. Juga ayahanda, ibunda dan semua sahabat yang dimuliakan Allah, kalau ada yang juga mau turut serta dalam setiap potensi amal baik program Masjid Muhammad Al-Fatih di rekening yang sama, hadirin bisa ke konfirmasinya ke Mbak Leha 085174456070. Terima kasih banyak jemaah. Hanya Allah sebaik-baik pemberi balasan. Kami tak bisa membalas apapun kecuali dengan doa-doa terbaik dari kami, dari seluruh santri-santri yang ada di sini. Semoga Allah lipat gandakan rezeki hadirin semuanya, dimuliakan dunia akhiratnya, sakinah mawaddah rahmah keluarganya, segera selesai apa yang menjadi masalah dalam hidupnya. Allah kabulkan setiap apa yang menjadi hajat-hajat dalam hidupnya, dan Allah berikan kebahagiaan, kesenangan dan kemuliaan dalam hidup hadirin semuanya. Dan semoga Allah membalas dengan syurga Firdaus tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa besok hari Kamis kita ngaji. Pagi ini ngaji di Elena jam 8 sampai jam 9. Kamis kajian Tazkiratus Sami di Masjid Muhammad Al-Fatih dari jam 8 sampai jam 9. Dan jamaah jangan lupa di Ramadan nanti sebentar lagi akan datang bulan Ramadan, kita akan adakan iktikaf. Kalau kemarin baru dibuka untuk 80 peserta iktikaf, dan tahun ini insya Allah kita buka untuk 200 peserta iktikaf, baik laki-laki maupun perempuan. Insya Allah 200 peserta iktikaf baik laki-laki maupun perempuan. Silahkan kalau ada yang mau mempersiapkan mau itikaf di Masjid Muhammad Al-Fatih Ramadan tahun 2025 nanti, bisa disiapkan mulai sekarang. Barakallahu fikum. Dan inden juga silakan hadirin, sudah dibuka inden SD Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih untuk tahun ajaran 2025-2026. Untuk itu infonya bisa dicari lewat Instagram Sekolah Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.